Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi keenam, yaitu bioavailabilitas dan bioekivalensi. Dan di mana rute pemakaian obatnya yaitu intravaskular dan ekstravaskular. Di mana intravaskular adalah obat yang langsung ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Contohnya itu pemberian intravena, intraarterial, intraatekal, dan intrakardial. Sementara ekstravaskular itu obat harus melalui fase absorpsi agar dapat mencapai siklus sirkulasi sistemik. Contohnya pemberian peroral, perektal, subkutan, perinhalasi, bukal, sublingual, dan intramuskular. Penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberi respon. Contohnya bisa kita lihat pada slide. Tabel atau kapsul disintegrasi menjadi granul atau agregat. Terus disintegrasi lagi menjadi partikel halus. Terus, tablet, kapsul, granul, dan partikel halus itu mengalami disolusi, di mana disolusi itu proses pelarut senyawa aktif atau partikel, di mana partikel-partikel padat ini melarut. Maksudnya tablet, granul atau agregat, partikel halus ini melarut menjadi obat dalam larutan in vivo atau in vitro. Terus, obat setelah larut diabsorpsi. Obat diabsorpsi dalam darah, cairan, dan jaringan-jaringan lain. Maksudnya ketika dia jadi dalam bentuk padatan, terus disolusi menjadi obat, menjadi larutan, terus dia itu diabsorpsi di dalam darah, cairan, dan jaringan lainnya. Terus kadar dalam reseptor, terus terjadi respon farmakologi. Maksudnya dia itu menimbulkan efek. Terus respon klinik atau terapi, maksudnya dia itu obatnya itu menghasilkan efek terapi. Next. Bioavailabilitas absolut. Apa yang dimaksud bioavailabilitas absolut? Yaitu suatu angka yang menunjukkan rasio ketersediaan hayati suatu obat yang diberikan ekstravaskular terhadap intravaskular. Maksudnya ini diberikan ekstravaskular di luar pembuluh darah terhadap intravaskular seperti tadi intravena. Dapat diukur dengan membandingkan AUC produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan intravena. Next. Mungkin bisa dilihat pada slide rumusnya. Sedangkan bioavailabilitas relatif merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu sediaan obat mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan lain yang digunakan sebagai pembanding. Bioekivalensi. Studi bioekivalensi dilakukan karena banyak produk obat yang dianggap ekivalen farmasetik tidak memberi efek terapi yang sebanding pada penderita. Maksudnya itu efek terapinya itu tidak sampai untuk tahap mengobati. Farmasetik. Bioekivalensi. Dua sediaan dikatakan bioekivalen apabila nilai parameter farmakokinetik yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik, terutama Cmax, Tmax, dan AUC. Ataupun kalau ada perbedaan tersebut tidak lebih dari 20%. Contoh uji bioekivalensi dapat dilihat pada tabel. Obat uji generik, kita lihat Tmax-nya, Cmax-nya, dan AUC-nya. Contoh bioekivalensi. Dari data uji bioekivalensi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.
Kita lihat tabelnya. Dapat disimpulkan nilai ketiga parameter ketersediaan hayati menunjukkan pembanding cenderung memberikan derajat ketersediaan hayati yang sedikit lebih baik. Ini dapat dilihat dari CMAX dan AUC. Kita lihat CMAX-nya yang lebih tinggi, tapi nilai ini tidak mencapai kebermaknaan statistik digunakan uji tebak. Terus dari segi kecepatan atau rate-nya, generik nampaknya sedikit lebih baik, ditunjukkan pada nilai Tmax-nya yang lebih singkat, tetapi perbedaan ini pun juga tidak bermakna secara statistik. Maksud kita lihat Tmax-nya itu ini dia Tmax-nya. Kecepatan eliminasi kedua sediaan didapatkan sama. Waktu paro eliminasi adalah 1,8 kurang lebih 0,28 jam, 0,28 jam dan 1,9 0,3 jam untuk generik dan non generik, bisa dilihat pada slide.